Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam ibadah online JKI Mawar Sharon Semarang tanggal 30 Agustus 2020. Minggu ini adalah minggu terakhir kita akan belajar mengenai persaudaraan. Dan kita akan kembali dilayani oleh Pastor Iman dan akan berbicara lebih mengenai persaudaraan dengan tujuan. Mari siapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online serta memuji dan menyembah namanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Bersama-sama Tuhan. Teguhkan kami satu Bapa, agar nama-Mu dipermuliakan. Dalam penderitaan-Mu kami mengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu di dalam-Mu Tuhan. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir
teguhkan kami satu. Thank you, Jesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Shalom saudara, shalom untuk kita semua, damai sejahtera Tuhan kiranya melimpahi kehidupan kita pada hari ini. Saya percaya kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Di bulan ini kita berbicara mengenai persaudaraan dan di minggu yang terakhir ini saya ingin menutup semua pesan tentang persaudaraan dengan pesan ini, yaitu dengan persaudaraan dengan tujuan. Persaudaraan dengan tujuan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, minta Roh Kudus untuk membantu kita, supaya pikiran kita boleh dibukakan, supaya kita boleh mengerti bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa, biarlah pagi hari ini pewahyuan akan firman-Mu mengubahkan kami. Bukalah pikiran kami membuka hati kami Tuhan, supaya Engkau boleh beracara sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan senantiasa. Haleluya, amin. Saudara, saya ingin kita pada hari ini belajar tentang, saya sebut komunitas Kristus, komunitas Yesus. Tahukah saudara bahwa persaudaraan merupakan suatu hal yang amat penting untuk kita miliki di dalam komunitas kita. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa persaudaraan bukanlah tujuan akhir dari semuanya itu. Setiap kali Rasul Paulus itu menyapa jemaat demi jemaat, dia selalu menyampaikan apa yang menjadi tujuannya. Sebagai contoh dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan seperti ini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk, perhatikan kata untuk memberitakan Injil Allah. Jadi di dalam setiap pesan, di dalam setiap surat yang dia tulis, dia memberikan tujuan. Kenapa surat ini tulis, mengapa dia dipanggil menjadi rasul. Saudara tahukah bahwa tujuan yang menjadi tujuan akhir dari persaudaraan adalah supaya karakter dan kuasa Kristus secara menyeluruh itu ditunjukkan oleh tubuhnya. Itulah yang menjadi tujuan akhir. Oleh karena itu dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19b juga berkata, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kalau perhatikan ayat ini sangat sejalan dengan visi dari JKI Mawar Sharon, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, Christ in you, yang seutuhnya. Apa yang saya bayangkan pada waktu saya menulis visi ini? Gereja yang saya bayangkan adalah bukanlah gereja yang hanya berkutat di dalam 4 dinding gereja, tetapi gereja yang membawa kerajaan Allah, Kristus itu keluar. Kita tidak perlu untuk membawa orang masuk dalam gereja, dalam kebaktian, dalam liturgi untuk merasakan Tuhan. Tapi saya berdoa supaya orang bisa merasakan kerajaan Allah, merasakan hadiratnya, pertolongannya, hikmatnya, melalui kehidupan kita yang dibawa keluar dari 4 dinding gereja ini. Oleh karena itu, saudara masih ingat apa yang menjadi misi dari JKI Mawar Sharon? Saya harap kita semua bisa bersama-sama mengatakannya. Oke? Membangun kehidupan yang solid dengan fondasi Kristus. Membangun kehidupan yang solid dengan fondasi Kristus. Saudara bisa kemudian membaca lebih lanjut dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 untuk mendapatkan gambaran tentang misi ini. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai persaudaraan dengan tujuan. Saya mau kita bersama-sama untuk mengatakan ini dengan suara yang keras ya. Sama-sama katakan persaudaraan dengan tujuan. Persaudaraan dengan tujuan. Ya, ada beberapa orang yang baru mengatakan. Saya ingin Anda bisa mendengar sendiri perkataan Anda. Yuk sekali lagi kita ucapkan. Persaudaraan dengan tujuan. Sekali lagi saya minta supaya setiap orang yang ada di dekat Anda juga bisa mendengarkan suara Anda. Sama-sama katakan persaudaraan dengan tujuan. Saya percaya saudara, persaudaraan sekali lagi bukanlah menjadi tujuan akhir. Kita diminta untuk membangun persaudaraan, kesatuan di dalam komunitas kita,
supaya Kristus, kerajaan Allah itu dihadirkan secara nyata. Itulah yang menjadi tujuan akhir. Saya mau ajak kita untuk memikirkan ini sejenak. Saudara, kita semua sadar bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Namun saya ingin mengatakan bahwa kesehatan itu bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Minggu lalu saya menceritakan bagaimana saya mengikuti HES. Nah saudara, kalau Anda melihat ada 2 orang laki-laki dewasa yang kelihatannya secara postur baik, Anda tidak akan tahu orang itu sehat atau tidak sampai mereka melalui rintangan demi rintangan, tantangan demi tantangan. Pada waktu kita melewati HES, melakukan HES itu, kelihatan siapa yang staminanya baik, siapa yang staminanya kurang baik. Disitulah kita mengerti bahwa kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting. Tetapi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa kesehatan itu bukanlah menjadi tujuan akhir. Saya percaya kalau kita sering berolahraga, Anda sering lari di rumah, sering latihan di rumah, Anda akan menjadi lebih bugar. Dan orang bilang semakin kita sehat, semakin sebetulnya kita menambah usia kita. Semakin kita bisa berusia panjang. Nah katakanlah saya mengandai-andaikan kalau kita membayangkan, kalau kita berlari 5 kilo setiap hari, dan itu bisa menambah umur kita selama 3 hari. Pertanyaannya, apakah tujuan akhir adalah menambah panjangnya usia kita? Kalau itu adalah kasusnya, kenapa tidak setiap dari kita menghabiskan waktu kita untuk berlari, untuk supaya tubuh kita sehat? Saya percaya bahwa tubuh sehat itu bukanlah akhir, tapi tubuh sehat adalah sarana supaya kita bisa bekerja dengan maksimal, supaya kita bisa menggapai mimpi kita, supaya kita bisa memberikan kontribusi baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita. Ada hal-hal lain, ada tujuan yang kita ingin capai dengan tubuh yang sehat. Nah begitu juga dengan persaudaraan. Saudara harus sadari bahwa persaudaraan sekali lagi bukanlah tujuan akhir, tapi ada satu tujuan yang lebih penting. Kenapa kita disebut komunitas Kristus? Karena komunitas yang kita bangun bukan sekedar persaudaraan yang membina keakraban, yang membina kedekatan. Bukan itu semua, tetapi keakraban persaudaraan dengan sebuah tujuan. Supaya kita ini bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mencermati bagaimana Paulus hidup, Anda akan melihat bahwa Paulus selalu menjangkau berbagai orang. Dia memuridkan orang, dia dekat dengan seseorang untuk memuridkan orang. Tujuan akhir dari apapun yang Rasul Paulus lakukan adalah supaya tubuh Kristus diuntungkan. Pada saat dia menjangkau beberapa murid mulai dari Timotius, dia sedang memuridkan Timotius supaya Timotius kemudian bisa memuridkan orang-orang lain. Jadi dia melakukan segalanya. Persaudaraan yang dia bangun selalu mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk membesarkan, untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus sebagai contoh kita, dia memilih 12 murid. Kenapa memilih hanya 12 murid pada saat dia bisa berkhotbah pada ribuan orang? Saya percaya kehidupan yang dibagikan melalui 12 murid itu adalah kehidupan yang bisa diinspirasi, yang menginspirasi begitu banyak orang. Karena lewat ke-12 murid itu, kemudian 12 murid itu bisa menjangkau teman-temannya. Mereka bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang di sekitar kehidupan 12 murid itu. Begitu juga dengan semua dari kita. Kita tidak bisa berusaha untuk menjangkau setiap orang. Tetapi pada waktu kita diberi kesempatan untuk membangun persaudaraan dengan orang-orang yang sekarang ada dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa semuanya itu mempunyai tujuan supaya kita ini dimuridkan. Saya percaya mungkin saya tidak bisa menjangkau tetangga Anda, saya tidak bisa menjangkau teman dalam pekerjaan Anda. Tetapi saya percaya Anda bisa. Oleh karena itu, persaudaraan
yang diajarkan di dalam komunitas Kristus, di dalam komunitas Yesus adalah untuk kita ini dibangun, supaya kita bisa menjangkau. Menjangkau orang baru adalah tujuan akhir dari namanya persaudaraan. Kita berteman bukan supaya, Rasul Paulus berkata, bukan supaya orang mengagumi kebaikan kita, tetapi intinya supaya kita bisa mengarahkan orang untuk melihat Kristus. Itu disampaikan dalam 2 Korintus 5. Oleh karena itu dalam Roma pasal yang pertama ayat yang 5 juga berkata, Rasul Paulus berkata, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Di sini kita belajar bahwa kalau kita mengerti bahwa persaudaraan yang kita coba bangun selama bulan ini, komunitas yang selama ini kita bangun, memiliki keunikan berbeda dengan komunitas yang lain. Kita harus mengerti ada elemen yang harus ada di dalam komunitas kita. Sekali lagi kita di sini bukan berkumpul, kita bukan bersaudara hanya untuk menjadi akrab, untuk menjadi dekat, untuk menjadi konco, teman dekat. Tetapi supaya ada tujuan Kristus yang boleh diwujudkan dalam kehidupan kita. Nah, 2 elemen ini adalah yang mutlak dalam komunitas Kristus adalah yang pertama adalah penerimaan total. Penerimaan total atau kasih anugerah. Dan yang kedua adalah teguran di dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan lebih simpel, grace and truth. Tuhan Yesus dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia adalah bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ini harus ada di dalam komunitas kita. Elemen yang sangat penting. Kasih karunia, kasih Kristus harus menjadi fondasi di dalam persaudaraan kita. Karena apa? Bagaimana Tuhan mengasihi dan menerima kita, itu akan menjadi standar atau menjadi tolok ukur untuk kita mengasihi dan menerima orang lain. Untuk kita bisa mengampuni orang lain, standarnya adalah standar kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Anda mungkin berkata, Pak, itu rasanya mustahil banget. It's impossible. Susah itu. Memang betul, saudara. Bahwa kita tidak diminta untuk mengasihi saudara-saudara kita dengan usaha kita. Kita harus mengasihi dengan kasih Kristus yang sudah kita kecap terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Nah, inilah paradoksnya. Semakin kita sadar akan kasih-Nya, semakin mudah untuk kita mengasihi. Semakin kita sadar bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan, Anda akan semakin mudah untuk mengasihi, mengampuni, untuk memaafkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Semakin sulit kita mengasihi dan mengampuni, itu juga menjadi ukuran seberapa banyak atau sedikit kasih Kristus yang sudah merambas di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya bukanlah kekuatan kita, usaha kita untuk mengasihi, untuk mengampuni. Kuncinya adalah seberapa kita sadar bahwa kita ini sudah dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Efesus 3:17 berkata seperti demikian. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi yang membuat kita kuat adalah kasih Kristus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan coba untuk mengampuni, jangan coba untuk mengasihi orang, menerima orang tanpa kasih Kristus. Komunitas Kristus saya percaya dibedakan dengan penerimaan total, saudara. Saudara, kalau kita mulai kesulitan untuk mengasihi, untuk menerima orang apa adanya, pertanyaannya, tidak maukah kita mengasihi, padahal Tuhan sudah mengasihi kita orang yang seperti ini. Pada waktu saya mulai kesulitan untuk mengampuni satu pelanggaran, satu hal yang menyakitkan mungkin,
yang saya renungkan adalah betapa Kristus itu sudah mengampuni saya, bahwa Kristus itu sudah menerima saya, walaupun saya sudah berkali-kali jatuh di dalam dosa. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia mati untuk kita selagi kita masih berdosa. Jadi kita harus mengalami kasih Kristus untuk kita juga boleh menyampaikan kasih karunia, grace di dalam persaudaraan kita. Tanpa penerimaan secara total, saudara, tidak mungkin orang bisa mengalami perubahan hidup. Saya percaya pada saat orang merasa diterima, orang itu boleh mengeluarkan yang asli. Dia boleh tampil apa adanya, sehingga dia juga bisa mengalami perubahan hidup. Elemen kedua yang tidak kalah penting adalah truth in love. Truth in love artinya untuk mengajarkan kebenaran di dalam kasih. Kebenaran itu identik dengan yang namanya teguran. Teguran atau koreksi adalah hal yang sangat diperlukan di dalam komunitas Kristus. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa teguran yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah koreksi di dalam kebenaran. Artinya pada waktu kita menegur, kita bukan sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi yang seharusnya menjadi motivasi murni kita adalah untuk membangun orang tersebut untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ingat ya, pada waktu kita menegur, mengingatkan orang, itu motivasinya bukan supaya menunjukkan bahwa kita benar, dia salah. Tapi motivasinya adalah untuk membangun orang tersebut. Kolose 3 ayat 16a bahkan berkata seperti ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat. Perhatikan kata hikmat, mengajar dan menegur. Jadi untuk mengajar dan menegur butuh yang namanya hikmat. Hikmat saya percaya bicara mengenai aplikasi. Kita tahu kapan kita harus memeluk orang tersebut, kapan kita harus memberitahu kebenarannya. Oleh karena itu, di sini kita belajar bahwa tanpa teguran, tanpa kebenaran, kita tidak bisa membangun orang tersebut secara utuh, komplit di dalam Kristus. Nah, saudara, seringkali Anda berkata mungkin, Pak, saya sudah berusaha untuk memberikan teguran secara tulus kepada pasangan saya, kepada orang-orang dalam keluarga saya. Tapi seringkali mungkin teguran kita yang tulus, dari hati kita yang tulus, dianggap sebagai bentuk kebencian. Kita dianggap seperti membenci mereka pada waktu kita memberitahukan apa yang salah dalam kehidupan mereka. Nah, saya percaya ini terjadi karena belum adanya hubungan yang dibangun, belum ada hubungan yang kuat di antara kita. Saya percaya koreksi harus selalu didahului dengan yang namanya koneksi. Sekali lagi saya katakan, koreksi harus didahului dengan yang namanya koneksi. Tanpa membangun hubungan, apapun yang kita lakukan, itu akan menimbulkan yang namanya asumsi. Nah, saya percaya bahwa komunitas di mana kita bertumbuh, komunitas Kristus membutuhkan dua hal ini. Elemen dari anugerah. Pada saat kita bisa menerima orang apa adanya tanpa melihat kemampuan orang tersebut, ada apanya, dia membawa talenta apa, orang akan merasa diterima, orang merasa terbuka. Dan pada waktu orang terbuka, disitulah perubahan kehidupan bisa terjadi dalam kehidupan. Adanya transparansi dalam kehidupan akan membuat perubahan yang sejati. Namun di saat yang bersamaan, tanpa kebenaran, tanpa ada disiplin, tanpa ada teguran, kita juga tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin ingatkan kita, apa yang membedakan komunitas kita, persaudaraan kita dengan persaudaraan di luar Kristus? Anugerah dan kebenaran. Betul sekali, saudara. Anugerah dan kebenaran. Di dalam Kristus, oleh kasih-Nya, kita dimampukan untuk menerima orang apa adanya. Dari berbagai golongan, kita tidak dipanggil untuk menjadi eksklusif. Kita bukan dipanggil untuk kumpul-kumpul menjadi sebuah klub.
untuk menjadi eksklusif, tetapi kita dipanggil untuk menjangkau orang lain. Oleh karena itu perlu kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Tanpa itu mustahil kita bisa melakukannya. Yang kedua, elemen yang tidak kalah penting sekali lagi adalah kebenaran. Kebenaran menuntun orang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, apa contoh mungkin kebenaran yang tidak didasari dengan kasih atau tidak didasari dengan motivasi yang benar? Salah satu contoh menurut saya yang paling gampang adalah pada waktu kita mengkoreksi atau menegur orang, itu tanpa adanya sebuah solusi. Mungkin Anda pernah merasa ingin memberikan koreksi kepada orang, ingin menyatakan kesalahan orang, tapi sebetulnya Anda hanya ingin menyatakan bahwa orang itu lebih buruk dari Anda. Anda bisa berkata dengan sama, wah Pak, khotbahnya hari ini jelek sekali. Atau pada waktu kamu memimpin pujian, saya merasa tidak merasakan hadirat Tuhan. Atau pada waktu kami main musiknya jelek sekali. Nah, apa yang membedakan itu dengan teguran yang dilandaskan oleh kasih? Yang sangat membedakan adalah apakah kita juga menghadirkan solusi pada waktu kita memberikan teguran itu. Pada waktu saya berkata, mainmu kurang bagus, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau boleh saya beri masukan, saya ingin kamu untuk memperhatikan bagaimana kamu lebih memperhatikan tempo dalam bermain. Nah, saudara, pada waktu kita memberikan solusi, sebetulnya kita tidak sedang menunjukkan bahwa kita ini lebih baik dari mereka. Tapi di sini kelihatan motivasi kita. Aku ingin supaya kamu bisa main musik lebih baik. Aku ingin supaya kamu menyanyi lebih baik. Aku ingin kamu bisa berkhotbah lebih baik. Kenapa? Tujuannya adalah karena apa yang kamu lakukan akan membangun kita semua. Apa yang kamu lakukan akan melayani tubuh Kristus. Jadi di sini kita tahu pada waktu kita mengkoreksi, kita juga harus siap untuk menuntun orang tersebut masuk dalam level yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Ingatlah pada waktu kita mulai untuk ingin mengkritisi sesuatu, ingin mengkoreksi sesuatu, tanyalah kepada diri kita sendiri, apakah kita juga siap untuk memberikan solusi, untuk menuntun orang tersebut di dalam kebenaran. Nah, saya percaya kalau itu terjadi dalam komunitas Kristus, dalam kita semua, komunitas sel yang ada akan menjadi komunitas yang hidup. Saya percaya bahwa pribadi Kristus itu benar-benar ditunjukkan di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam persaudaraan kita. Bukan sekedar dekat, bukan sekedar kumpul, bukan sekedar having fun, semua itu perlu, saudara. Tetapi sekali lagi ingat bahwa keserupaan dengan Kristus, fondasi Kristus itu harus menjadi tujuan akhir. Nah, saya percaya tanpa grace, tanpa anugerah tidak akan ada keterbukaan dan tidak akan ada perubahan hidup yang sejati. Tanpa disiplin, tanpa kebenaran, tidak ada pertumbuhan rohani yang konsisten semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa persaudaraan yang kita bangun adalah persaudaraan tanpa agenda, tanpa motivasi tersembunyi. Tapi ingat bahwa persaudaraan yang tanpa agenda dan tanpa motivasi tersembunyi itu bukan berarti persaudaraan yang tanpa tujuan. Tujuan akhir adalah supaya kerajaan Allah itu hadir lewat kita. Mari sama-sama kita coba ingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya berdoa supaya Kristus hadir di dalam komunitas kita, Kristus hadir di dalam persaudaraan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, oleh komunitas Kristus yang ingin dimunculkan melalui persaudaraan yang kita pelajari selama bulan ini. Oleh karena itu, sebelum kita pergi ke dunia nyata, keluar di kehidupan kita sehari-hari, mari kita terima kuasa Tuhan, mari kita terima anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus memimpin kehidupan kita senantiasa, supaya kita boleh menjadi saksinya, supaya kita boleh menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun kita berada. Biarlah pekerjaan, di dalam sekolah kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, Kristus dihadirkan. Kerajaan Allah dihadirkan melalui kehidupan kita semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. God bless you all. Amin.